Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Kita akan memulai persekutuan kita malam hari ini. Kita akan siapkan hati untuk kita memuji memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini kami ada karena anugerah Tuhan. Kami mau menyerahkan ibadah kami malam hari ini, biarlah penyertaan Tuhan menyertai kami dan Tuhan memimpin ibadah kami malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Kita akan naikkan satu pujian, Kaulah Segalanya. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Katakan Kaulah segalanya, Kaulah segalanya di dalam hidupku, di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang, Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Katakan sekali lagi, Kau Bapa, Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Katakan Kaulah segalanya, Kaulah segalanya di dalam hidupku, di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang, Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihi-Mu,
sama-sama katakan kaulah segalanya. Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Itulah kerinduan kami di hadapan Tuhan dan pengakuan kami di hadapan Bapa, bahwa kami rindu untuk senantiasa bersama dengan Tuhan, karena Engkaulah segalanya bagi kami, Bapa. Terima kasih Engkau memberi kesempatan kepada kami umat-Mu untuk kami datang kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan melalui via Zoom. Bapa, kiranya Engkau yang beracara, Engkau yang memimpin ibadah ini dari awal sampai akhirnya. Bila kami saat ini siap untuk mendengarkan firman Allah, biarlah kiranya Tuhan yang membuka hati dan pikiran kami. Kiranya firman itu boleh merema di dalam hidup kami boleh mengerti dan memahaminya. Dan bukan hanya sebatas itu, tapi kami boleh mempraktekannya, karena kami ingin dan rindu menjadi pribadi umat Tuhan yang berkualitas, umat Tuhan yang senantiasa diberkati oleh Tuhan, baik berkat jasmani maupun berkat rohani. Berbicaralah Kau kepada kami umat-Mu Bapa, kami sekalian umat-Mu siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Shalom. Shalom. Ya, selamat malam Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan. Ya, seberapa kita yang hadir, karena memang sudah ada banyak yang pagi yang ibadah di offline, dan kita memang sekarang ini sedang ibadah online. Tetapi biarlah kiranya seberapa kita yang ada ini mempersiapkan diri untuk kita diberkati oleh Tuhan, khususnya berkat ke rohani kita, agar kita dipenuhi dengan kuasa Tuhan. Tema firman Allah pada malam hari ini adalah keluarga yang diberkati dan menjadi saksi Tuhan, yang merupakan terusan dari yaitu tema firman Allah di pagi hari. Bapak Ibu Saudara kekasih-kekasih Tuhan, bicara tentang keluarga tidaklah asing bagi kita. Tetapi secara teologis, keluarga ada karena desain, karena rancangan Tuhan. Hal ini ditandai dengan hadirnya keluarga pertama, yaitu keluarga Adam dan Hawa. Dengan demikian, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, ide, gagasan, desain atau rancangan tentang keluarga sesungguhnya tertumpu dan bersumber dari Tuhan. Keluarga adalah komunitas terkecil yang membentuk suatu masyarakat. Sekalipun kelompok kecil dalam masyarakat, namun peran dan fungsi keluarga itu sangat penting, bahkan sangat-sangat strategis. Dikatakan demikian, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, karena bila keluarga sehat, maka saya yakin lingkungan juga sehat. Kalau lingkungan sehat, maka masyarakat juga sehat. Kalau masyarakat sehat, saya terlalu yakin, pasti negara juga menjadi negara yang sehat. Bapak Ibu Saudara kekasih-kekasih Tuhan, setiap orang di dunia ini merupakan anggota dari sebuah keluarga. Ia bisa berperan sebagai anak, sebagai orang tua, suami atau istri. Hal yang pasti bahwa setiap hari, setiap dari kita
memiliki peran di dalam keluarga. Di dalam perjalanan hidup, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, kita pun akan mengalami yang namanya perubahan peran di dalam keluarga. Dahulu, mungkin kita menjadi seorang anak. Selanjutnya kita akan menjadi suami atau istri, bahkan juga selanjutnya kita bisa menjadi orang tua. Apapun peran yang kita pegang saat ini dalam kehidupan keluarga, kita harus melakukan tanggung jawab kita di dalam keluarga Kristen dengan baik. Tanggung jawab kita perlu dilakukan agar memastikan kehidupan keluarga kita berjalan sesuai dengan keluarga Kristen yang ideal dan diberkati. Kita tentu tidak ingin keluarga kita terus-menerus dipenuhi dengan berbagai masalah. Apalagi seperti saat ini, ya, dengan adanya COVID-19. Kita rindu kehidupan keluarga yang menyenangkan, bahagia, yang membuat kita selalu ingin kembali ke rumah. Apapun pekerjaan kita di luar, kita ingin selalu kembali ke rumah. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, maka tidak sedikit orang yang berdoa, memohon kepada Tuhan, agar Allah memberkati keluarga tersebut. Dan ini seharusnya menjadi bagian dari kehidupan kita. Kita perlu mengerti keluarga seperti apa yang diberkati oleh Allah dan menjadi saksi. Landasan tema firman Allah pada malam hari ini terdapat di dalam Tawarik, khususnya kitab 1 Tawarik pasal 17. Di dalam 1 Tawarik pasal 17 ayat 4c, di sana bagaimana firman Allah memberikan sebuah pernyataan, dan kalau boleh saya membacakan di dalam 1 Tawarik ini, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, dari awal, ya, dikatakan dalam firman Tuhan itu jelas sekali bahwa Allah sangat-sangat peduli. 1 Tawarik pasal 17 ayat 4c, bukankah engkau yang akan membangun rumah bagiku? Tetapi aku, kata Tuhan di sini, yang akan membangun rumah bagimu. Pernyataan ini adalah sebenarnya pernyataan yang diungkapkan oleh Tuhan kepada Daud. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, kalau nanti Bapak Ibu membaca secara keseluruhan, mungkin kalau boleh saya membaca secara keseluruhan dari 1 Tawarik pasal 17 ayat yang keempat, dikatakan, pergilah katakanlah kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan, bukanlah engkau yang akan mendirikan rumah bagiku untuk didiami. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, ayat firman Tuhan ini jelas sekali bahwa sebenarnya keluarga yang berhak untuk membangun dan berhak untuk memberkati itu adalah yaitu Tuhan. Lalu kalau kita membaca lebih jauh di dalam 1 Tawarik pasal 17 ayat 27, di mana di sana Daud berkata di dalam doanya, kiranya engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hambamu ini, supaya tetap ada di hadapanmu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang engkau berkati, ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Luar biasa, Daud merespon yang layak untuk kita teladani. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, ketika Daud hendak membangun rumah bagi Tuhan, jelas kalau nanti Bapak Ibu membaca di dalam 1 Tawarik pasal 17, di sana Tuhan menolaknya dan berjanji justru sebaliknya, bahwa Tuhan yang akan membangun rumah bagi Daud. Tuhan yang akan membangun rumah bagi Daud. Rumah bagi Daud bukan berbicara istana yang megah, tetapi tentang keluarga yang kokoh, keluarga yang kuat, keluarga yang diberkati, bahkan bukan sementara, tetapi selama-lamanya. Bagi Tuhan, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, kata rumah dalam tanda kutip, yaitu tempat tinggal, tidaklah lebih penting dibandingkan dengan keluarga. Sekali lagi saya katakan,
Bagi Tuhan, rumah dalam tanda kutip, yaitu tempat tinggal, tidaklah lebih penting dibandingkan dengan keluarga. Keluarga adalah rumah yang kekal, sebab di dalam keluarga Tuhan mencurahkan berkat-Nya. Di dalam Tuhanlah maka dicurahkan roh-Nya, rahmat dan anugerah-Nya. Dalam keluarga Allah begitu memberkati luar biasa. Melalui keluarga jugalah umat Tuhan bisa dan dapat menjadi saksi bagi dunia ini. Pertanyaan yang penting, yang perlu, yaitu diajukan dalam hal ini. Bagaimanakah menjadi keluarga yang diberkati dan menjadi saksi itu? Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, berdasarkan firman Tuhan yang barusan kita baca bersama tadi, maka menjadi keluarga yang diberkati, ada beberapa hal yang perlu kita pahami. Yang pertama, Bapak Ibu, Tuhan hadir dalam keluarga. Ini yang perlu digarisbawahi. Tuhan hadir dalam keluarga. Keluarga yang diberkati dan menjadi saksi ialah ditandai dengan hadirnya Tuhan dalam keluarga. Artinya, keluarga senantiasa membangun mezbah bagi Tuhan. Yang menjadi pertanyaan pada malam hari ini, apakah Bapak Ibu Saudara sekalian setia di dalam membangun mezbah Tuhan dalam keluarga, khususnya di masa pandemik ini? Saudara mungkin banyak tinggal di rumah. Apakah ada waktu secara khusus untuk membangun mezbah bagi Tuhan? Saya belajar untuk menangkap positif dengan adanya COVID-19 ini. Saya berusaha setiap pagi bersama dengan keluarga. Sekitar pukul 6, kami bersama dengan keluarga, orang-orang yang ada di rumah saya. Setiap hari saya ingin membangun mezbah bersama dengan keluarga, memuliakan Tuhan, mendengarkan firman, diskusi firman Tuhan. Dan ternyata itu sangat-sangat berdampak positif dalam rumah tangga saya. Saya menyadari sebagai suami adalah kepala dan juga sekaligus sebagai imam yang senantiasa mempersembahkan keluarganya di hadapan Tuhan. Ingat Bapak Ibu Saudara kekasih-kekasih Tuhan, khususnya bagi bapak-bapak, bagi suami-suami sebagai kepala rumah tangga. Ingat hal ini sangatlah penting, bahwa Bapak adalah imam yang senantiasa mempersembahkan keluarganya di hadapan Tuhan. Ketika Tuhan hadir dan dihadirkan dalam keluarga, maka kehadirannya pasti memberkati keluarga itu. Dan saya yakin dan terlalu yakin akan hal itu. Mazmur 101 ayat 2. Firman Allah berkata demikian Bapak Ibu. Aku hendak memperhatikan hidup yang tidak bercela. Bilakah engkau datang kepadaku, aku hendak hidup dalam ketulusan hatiku di dalam rumahku. Ulangan pasal 12:28 firman Allah berkata, dengarkanlah baik-baik segala yang kuperintahkan kepadamu, supaya baik keadaanmu dan keadaan anak-anakmu yang kemudian untuk selama-lamanya. Apabila engkau melakukan apa yang baik dan benar di mata Tuhan Allahmu. Bapak Ibu Saudara kekasih-kekasih Tuhan, penulis kitab Mazmur pun juga menulis, dikatakan demikian. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Yaitu Mazmur 128 ayat 1b. Tuhan hadir dalam keluarga ketika semua anggota keluarga memiliki hati yang takut akan Tuhan. Bukti takut akan Tuhan diperlihatkan dalam sikap dan perbuatan yang taat kepada perintah-perintah Tuhan. Ini sangatlah penting buat kita sebagai umatnya. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, yang kedua, keluarga yang harmonis itu punya peran penting untuk diberkati oleh Tuhan. Saya terlalu yakin keluarga yang harmonis adalah keluarga yang mampu menghadirkan Tuhan di dalam kehidupan kesehariannya. Keluarga yang diberkati oleh Tuhan adalah keluarga yang hidup rukun. Yang hidup saling mengerti satu dengan yang lain. Hidup saling menghormati satu dengan yang lain. Ketika semua anggota keluarga hidup rukun, hidup harmonis, dan hidup saling menghormati dan memperhatikan satu dengan yang lain. Saya yakin dan percaya berpijak dari apa kata Alkitab bahwa Tuhan akan memerintahkan berkat ke dalam keluarga tersebut.
Mazmur 133 1-3 itu jelas sekali. Di sana dikatakan, yaitu sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut yang meleleh ke janggut Harun dan leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan. Firman Allah katakan, memerintahkan berkat. Memerintahkan berkat. Kehidupan untuk selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, mari kita belajar untuk menumbuh kembangkan hidup harmonis dalam rumah tangga kita. Memang hal ini tidaklah mudah. Butuh perjuangan. Banyak tantangan yang kita hadapi. Tapi percayalah, ketika Bapak Ibu Saudara sekalian berjuang maksimal, Tuhan pasti menghargai. Tumbuh kembangkan hidup harmonis, saling mengerti satu yang lain, bukan hidup saling menyalahkan. Dalam konteks ini bukan hanya berbicara dalam keluarga kecil, tapi juga keluarga besar. Kita punya keluarga besar, ya mungkin kakak adik yang sudah berumah tangga, kita punya orang tua yang sudah mungkin terpisah dari kita, semuanya sendiri-sendiri. Tapi bangunlah hidup dalam keharmonisan. Maka percayalah, Tuhan pasti lebih memberkati hidup Bapak Ibu Saudara sekalian. Hal ini sangatlah penting, membangun komunikasi satu dengan yang lain. Dan di sana ada unsur hidup saling mendoakan satu yang lain, bukan saling menyalahkan. Mari kita memiliki kerendahan hati untuk memiliki hidup harmonis, karena di sana dibutuhkan yang namanya pengorbanan dan juga pengampunan. Hidup saling mengampuni, di sanalah kunci berkat yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Dan yang ketiga, yang merupakan bagian yang terakhir, Bapak Ibu, keluarga yang berperan dan berfungsi dengan baik. Keluarga yang diberkati oleh Tuhan adalah keluarga yang berperan dan berfungsi dengan baik. Dan sebagaimana mestinya, istri tunduk kepada suami, dan suami mengasihi istri, serta anak-anak menghormati dan taat kepada orang tuanya. Kita semua adalah anak. Bapak Ibu meskipun sudah berumah tangga, engkau adalah anak. Kalau engkau masih punya orang tua. Jelas di sana dikatakan bahwa orang-orang yang diberkati ketika menghormati orang tuanya. Rasul Paulus berkata di dalam tulisannya di Efesus pasal 5 ayat 22-25, demikianlah firman Allah. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Hai suami, kasihlah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Di dalam Efesus pasal 6 ayat 1-3, di sana firman Allah berkata bahwa Paulus di sana melanjutkan pernyataannya. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, saya yakin kita semua yang ada dalam ibadah aplikasi Zoom ini berharap sekali bahwa kita diberkati oleh Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita merespon akan firman Allah ini. Hadirkan Tuhan dalam rumah tangga Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita belajar menumbuh kembangkan satu kualitas hidup, yaitu kualitas hidup harmonis. Harus nyata di dalam hidup kita. Dan kalau boleh saya katakan tadi yang terakhir, ingatlah akan peran Bapak Ibu Saudara sebagai umat Tuhan yang benar. Engkau menjadi kepala dalam rumah tanggamu, engkau sebagai penolong, menjadi istri, dan juga ibu bagi anak-anakmu. Mari kita mempraktekkan peran kita masing-masing dan mohon bimbingan Tuhan. Percayalah, Tuhan pasti memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Amin untuk firman Allah. Kita akan nyanyikan pujian tadi, Kaulah Segalanya.
Hari ini kami datang kepadamu Tuhan. Kami menyerahkan umat-Mu ke dalam tangan Allah. Siapapun mereka yang ikut dalam aplikasi Zoom ini Tuhan dalam ibadah, biarlah kasih-Mu, anugerah-Mu Kau curahkan atas hidup mereka. Kiranya Allah menolong dalam setiap pergumulannya. Kami tahu Kau semua umat-Mu ingin diberkati oleh Tuhan. Biar mereka tahu akan rahasia orang yang diberkati Tuhan, yaitu menghadirkan Tuhan dalam rumah tangganya. Biar mereka belajar menumbuh kembangkan potensi hidup harmonis, hidup saling memperhatikan, saling mengasihi, saling peduli satu yang lain, baik dalam keluarganya maupun dalam keluarga besarnya. Biar mereka hidup saling tolong menolong, hidup penuh perhatian Bapa. Lebih daripada itu, biar mereka sadar dan tahu akan ini Tuhan, baik sebagai kepala rumah tangga, sebagai istri sang penolong suami, sebagai anak yang menghormati orang tua, dan hidup mempraktekkan firman Allah dalam kesehariannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Engkau memberkati umat-Mu malam hari ini. Kami menyerahkan mereka semua ke dalam tangan Allah. Bapa yang di surga, malam hari ini kami berdoa khusus untuk Bapak Agus Subianto yang beberapa hari yang lalu berulang tahun. Tuhan, Engkau Allah yang tahu isi hatinya, Engkau tahu kerinduannya, Engkau tahu harapannya untuk sekarang, untuk khususnya bagi anak-anaknya Bapak. Kiranya Engkau melawat, Engkau menjamah, Engkau senantiasa mendengarkan seruan doanya. Kami juga berdoa Tuhan untuk Ibu Juti, ingin merindukan harapan hidup dalam pribadinya sebagai seorang ibu bagi anak-anaknya Bapa. Kiranya Engkau mendengarkan segala seruan doa-doanya. Apa yang menjadi kerinduannya Tuhan kabulkan Bapa. Begitu pula segala visi misi dalam kehidupan anak-anaknya. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Mas Abi, Mas Osa, Mas Lito, kami serahkan dalam tangan Allah. Kami juga berdoa Tuhan untuk Bapak Hermanto, kami serahkan dalam tangan-Mu, lawatan-Mu ya dan amin. Engkau tahu bahwa Pak Hermanto adalah hamba-Mu Bapa. Biarlah kiranya Allah mendengarkan apa yang menjadi kerinduannya. Kau berkati hidup berkat jasmani dan rohani Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan istri dan anak-anaknya ke dalam tangan-Mu. Mas Api kami serahkan ke dalam tangan Allah. Mampukan hamba-Mu ini untuk mengaktualisasikan firman-Mu di mana kakinya berpijak. Mbak Putri kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Mas Bram dan juga Cengguan kami serahkan dalam tangan Allah. Biarlah mereka menjadi keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Kami juga berdoa untuk Jona, kami berdoa untuk Mbak Sulis, kami berdoa juga untuk Mbak Christine. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu Bapa. Biarlah kiranya Engkau memberkati keluarga mereka. Apapun yang terjadi dalam hidupnya tetap mengandalkan Tuhan Bapa. Biarlah kehendak-Mu yang terjadi dalam kehidupan mereka. Mbak Nancy, kami serahkan dalam tangan-Mu. Rencana pernikahannya kami serahkan dalam tangan Allah. Allah turut bekerja di dalamnya. Kami juga berdoa untuk, Tuhan, saudara-saudara kami yang lain. Mas Cito yang ikut dalam ibadah. Biarlah kiranya Allah tolong juga. Kami berdoa Tuhan, tidak kami sebutkan satu persatu nama-nama mereka. Tapi kami terlalu yakin Engkau Maha Pendengar apa yang menjadi seruan doa mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih. Biarlah kiranya Engkau memberkati keluarga besar Jemaat GPI Anugerah Bonang dengan seluruh umatnya, pengurus gereja. Satukan ikat kami dengan tali kasih-Mu, Jemaat Banian, dan juga jemaat-jemaat yang lain. Kami serahkan semua ke dalam tangan Allah. Biar mereka tahu akan tugas dan panggilannya. Kami sadar Tuhan, ibadah bukan hanya sekali cukup Bapak. Namun ada banyak umat-Mu yang tidak sadar pentingnya membangun relasi bersama dengan Engkau. Tapi mereka kadang-kadang hanya mencukupkan diri. Hanya ibadah sekali dalam satu minggu. Bagi saya itu tidaklah cukup Bapak. Mereka menuntut Engkau memberkati lebih. Tapi mereka tidak mau melakukan yang
terbaik bagi Tuhan. Ampuni dosa, ampuni pemahaman yang salah atas umat-Mu Bapa. Kami merindukan, mungkin hamba yang salah sebagai gembala jemaat Tuhan, tidak memotivasi dan mendorong mereka. Ampuni kami hamba-Mu ini Bapa. Biarlah kiranya ke depan kami belajar untuk memotivasi mereka untuk semakin dekat kepada Allah. Inilah doa sembahyang kami Tuhan, semua ini kami peraskan dalam nama Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, kita menaikkan doa Bapa kami. 1, 2, 3. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami hidup dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kiranya berkat yang datangnya daripada Allah Bapa, cinta kasih dan karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang kali yang kedua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Semua yang percaya katakan, amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu, Saudara sekalian.